Sebuah perjalanan bermotor, 3 peturing, tersesat dalam surga. Merasakan indahnya silaturahmi, toleransi dalam perbedaan. Di sebuah zona tak bersekat, semua tak terbatas. Bersaudara dalam perbedaan yang ada. It's a journey through humanity. Saya musisi, filmmaker, dan saya suka motor. Terkadang saya harus pergi untuk mendapatkan inspirasi, keluar dari rutinitas yang menyenuhkan. Ya, di benak saya, sekarang saya dengar sebuah suara ajakan tanpa kata-kata. Suara ajakan itu memanggil. Nah, suara ini membuat saya ingin mengembara untuk melihat tempat yang indah dan mencari kisah-kisah inspiratif. Kalau suara telah mengajak kita. Dalam Kembara kali ini, saya akan mengajak sahabat saya Anton Magaski, seorang sinematografer, dan Isvan Diari, seorang penulis dan petualang motor. Ujuk-ujuk Kang Deddy telepon gue. Dia ngajakin gue riding ke daerah timur. Gue bilang motor gue sih aman buat gue bawa riding panjang, Mas. Tanpa mikir panjang lebar, gue bilang berangkat deh, Mas. Pas deh saat mereka berdua ngajak gabung. Kami bertiga langsung bersiap, packing barang, menggerus aspal, dan gas! Perjalanan ini memang tiada mudah, segala rintangan hadapi. Lalu kami biarkan diri kami hanyut, ditarik oleh sebuah tarikan kencang yang berasal dari sesuatu yang kami cintai. Dengan begitu, kami yakin kami tidak akan tersesat. Tapi seandainya tersesat pun, kami akan menikmatinya. Kembara Nusantara tersesat dalam surga. Ini adalah kisah kami ketika kami tersesat dalam surga. Nasib atau takdir membawa kami ke pesisir utara Jawa Tengah mendekati wilayah Jawa Timur. Lasem berada di Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Rembang. Kabarnya mereka tidak bisa tersulut, tidak bisa diprovokasi. Umat Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu saling berbagi kasih. Sebuah surga yang seharusnya dirasakan seluruh bangsa Indonesia. Ada seorang tokoh bernama Kiai Haji Muhammad Zaim Ahmad Maksum. Beliau pengasuh pondok pesantren Kauman Lasem. Gus Zaim berkisah, pernah ada usaha untuk mencoba membakar lasem, tapi semuanya tidak berhasil. Lasem jauh dari istilah sumbu pendek. Ia juga tak bersumbu panjang, malah bisa dikatakan lasem tanpa sumbu sama sekali. Situasi tanpa sumbu inilah yang membedakan Lasem dengan masyarakat multi etnis di daerah lain. Kami diajak Gus Zaim untuk mengunjungi kedai kopi Jinghe, sebuah tempat sederhana tak jauh dari pesantren Kauman. Dari sisi fisiknya, ia hanyalah kedai kopi biasa, sama dengan kedai-kedai kopi lain di Nusantara. Bedanya, momen harian di Jinghe, disinilah tempatnya semua kalangan berkumpul. Mereka seperti satu jiwa, tanpa ada sekat perbedaan. Semua cair saat kopi terhidang. Sebenarnya kalau di Lasem itu rasa toleransinya sangat tinggi, interaksi sosialnya sangat cair, sehingga warung ini disebut sebagai warung toleransi. Karena disinilah kumpulnya manusia-manusia bersarung seperti saya kebetulan pakai sarung batik, ada yang pakai celana pendek seperti ini, ada yang bajunya ini betul-betul pagi ini tanpa direncanakan kita kumpul di sini dan memang benar-benar kelihatan. Seperti inilah di Lasem. Silahkan kalau saudara-saudara yang berada di sono, di Jakarta sono, yang biasa bertengkar, suruh datang sini. Seminggu di sini, pulang ke Jakarta, damai Jakarta.
Oke. Kalau kasusnya Ahok itu ada di Lasem, ditangani oleh yang terhormat Gus Jaim, itu enggak mungkin sampai sidang, sampai putusan sidang itu enggak ada di sini. Jadi begini memang, toleransi ini bagi kita penting ya, sebagai bangsa yang berkonstitusi, terutama mencapai tujuan nasional itu harus kita capai bersama. Tidak perlu harus gontok-gontokan, apalagi merasa paling benar, itu nggak bisa begitu gitu loh. Harapan kami kepada seluruh warga negara Indonesia yang memang masih kepingin berada di Indonesia dan merasa dirinya sebagai warga negara Indonesia yang baik. Saya berharap kehidupan yang interaktif di Lasem ini bisa menjadi contoh bagi kehidupan dimanapun. Bukan hanya Indonesia, tapi dunia internasional. Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang menjadi menarik adalah bagaimana mereka Lasem itu bisa membangun persaudaraan yang demikian kental, dan juga bagaimana nafas-nafas toleransi di sana bisa mereka turunkan dari generasi ke generasi dan lestari sampai sekarang. Pada masa itu, kaum pendatang itu kebanyakan laki-laki, sehingga mereka menikah dengan perempuan-perempuan lokal di sana. Nah, maka terjadilah asimilasi antar etnis, sehingga menghasilkan keturunan-keturunan yang membaur secara rasial. Soal ini pun dikomentari serius para akademisi. Kami beruntung, saat kami menikmati arsitektur kelenteng Chu An Kiong, kami bertemu dengan Gus Afan, sosiolog Universitas Indonesia. Dari sisi sejarah lamanya, sesuai dengan apa yang dituliskan di dalam buku Clifford Gate itu The Religion of Java, itu karakteristik masyarakat itu ada 3. 1 adalah santri, 2 priyayi, dan 3 abangan. Di karakteristik santri, saya kira manifestasi dari santri ini sangat jelas di Lasem, di mana keberadaan pesantren, keberadaan ulama sangat-sangat diperhitungkan keberadaannya. Kalau misalkan kita boleh lagi menginjak pada Perang Kuning ya, itu sejarahnya orang Tionghoa yang dari Batavia berseteru dengan VOC, bergerak dari Jakarta menuju ke timur untuk mencari perlindungan dan bala bantuan. Sampai di Bekasi masih sedikit yang respon. Sampai di Cirebon lumayan ada yang respon. Yang paling respon paling sangat kuat ada di Lasem. Sehingga di Lasem ini terjadi peperangan yang bergerak menuju ke Jakarta, disupport oleh 3 suku dan budaya. 1 Arab, 1 lagi China, yang ketiga adalah dari Jawa. Budaya yang di Lasem ini harus diuri-uri supaya tidak kemasukan hal-hal yang aneh yang bisa menghancurkan karakter-karakter toleran, karakter tepo seliro yang bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari. Barangkali Lasem seperti itu indahnya. Kelenteng Chu An Kiong berdirinya persisnya padamunya kita tidak tahu, karena dokumennya itu diambil tentara pada bulan Februari tahun 66. Tentaranya pakai baret merah miring ke kanan. Di dada sebelah kiri ada tulisannya RPKAD. Nah, itu hilang sampai sekarang. Di Kota Leiden, di situ ada museum besar. Nah, di museum itu ada 1 buah peta. Peta itu dibuat pada tahun 1411. Dalam peta itu kelenteng Chu An Kiong sudah ada. Artinya kelenteng ini dibangun sebelum 1411. Patung berupa adegan berkisah jadi pemandangan unik di depan kelenteng Chu An Kiong. Bentuk patung itu menggambarkan serdadu Belanda berhadapan dengan sekelompok orang beretnis Cina, Jawa, dan Arab. Patung itu menceritakan kejadian pada tahun 1747, di mana ada 2 orang Tionghoa, Wi Eng Kiat dan Tan Pan Chiang, 1 dari suku Jawa, yaitu Raden Mas Panji Margono. Mereka bertiga berekrar menjadi saudara. Beliau bertiga memimpin laskar di Lasem, mengumpulkan pemuda di Lasem untuk melawan
penjajah Belanda pada saat itu. Ketiga-tiganya meninggal, gugur. Ya, jadi mereka bertiga bahu-membahu sampai mengorbankan nyawa demi kemerdekaan Indonesia. Namun jalannya sejarah toleransi kita tentu tak mulus sempurna. Kerukunan sejak abad ke-8 menghadapi tantangan di abad ke-20. Di era Orde Baru misalnya, etnis minoritas terasa dipinggirkan. Mereka tak leluasa meluapkan ekspresi kebudayaan dan ritual keagamaan mereka. Semasa Orde Baru, kita ini tertindas. Yang menindas langsung pakai kepanjangan tangan, departemennya namanya Sospol. Kantornya pasti di Rembang, itu yang selalu mengganggu kebudayaan kita. Semasa ada Sospol, kita itu mau ada apapun yang di Kelenteng, itu harus minta izin ke Sospol di Rembang. Kalau tembok-tembok di luar kena panas hujan, keluar lumutnya, dikerok gitu aja, enggak boleh. Sama Sospol enggak boleh dimintain izinnya. Itu apalagi kegiatan sembahyang mendatangkan orang banyak, wah repot malah. Coba bayangin orang mau sembahyang aja harus ke Rembang dulu minta izin. Jadi ya sudah enggak bisa dikatain seperti apa itu lah. Orang mau sembahyang, ya, mau meditasi, mau ngadep Tuhan. Kalau kita enggak beragama nanti dikira PKI, tapi kita yang mau bersembahyang dipersulit gitu. Tapi sejak dicabut Kepres nomor 14/67 oleh yang terhormat Pak Gus Dur, ya kita ini seperti luar biasa lah, tidak bisa dikatakan dengan kata-kata, ya tidak bisa. Saya setiap beribadah di Kelenteng, saya sebelum menghadap dewa, kita menghadapnya kepada Tuhan Allah. Yang saya sebutkan pertama adalah negara. Kalau negara ini aman, masyarakatnya juga enak gitu. Kalau negara ini tidak aman kan ya pada gelisah. Begitu harapan saya, semoga didengar oleh elit politik dan para pimpinan yang ada di Jakarta untuk membuat negara Indonesia ini makmur, sejahtera, damai, dan seterusnya. Tokoh etnis Tionghoa memang banyak di Lasem. Mereka inspiratif sekali. Menjadi keberuntungan tak terduga saat ketiga peturing tersesat di sudut kota Lasem dan terdampar di sebuah rumah kuno milik seorang maestro batik Lasem, Sigit Wicaksono. Ia adalah penggagas batik tinggal negeri yang khas disebut sebagai batik toleransi. Om Sigit Wicaksono bernama Tionghoa Jo Chun Hian, seorang Tionghoa tulen berusia 90 tahun. Jadi perusahaan batik saya ini sudah berdiri sejak tahun 1923, berhubung dengan masuknya Jepang kemari dengan kerasnya pemerintahan, maka ayah saya tidak berani meneruskan, tutup saja. Baru pada zaman kemerdekaan saya mulai meneruskan lagi. Dulu saya terus perusahaan batik kayak Laseman kuno, tapi akhir ini saya mikir kalau saya rubah jenis gimana, lalu saya ubah jadi tidak model Laseman kuno, tapi model baru lagi. Lalu saya model akulturasi, malah istri saya kurang setuju. Wah, kalau pada Jawa dimasuk unsur Cina kan repot nanti. Ya sudah coba-coba, kalau udah laku ya saya pakai sendiri. Kebetulan di Kudus ada pawai gotong kelenteng yang penghuninya tidak dari Kudus saja, dari luar pulau. Ya sayangnya saya pakai ini ada tulisannya Mandarin. Para pengikut tanya, wah Om, pakaiannya kok nyentrek sekali, itu beli di mana? Saya sudah beli, saya di rumah
ada satu industri kecil, dan saya coba mau memperluas produksi saya buat model lain. Akhirnya peminatnya banyak sekali. Saya mula-mula takut, saya tidak berani menjual. Istrinya Bapak Sultan Hamengkubuwono, wah begini betul Pak Sigi bukan mengaruhi, tapi artinya memperluas. Baik sekali kalau ada apa-apa, saya yang tanggung jawab Pak Sultan. Masukkan unsur ketionghoaan juga ke sana, tapi tidak menjelekkan Jawanya, malah menjadi sama-sama maju. Wah, saya besar hati, Pak. Om Sigit adalah pribadi yang sangat nasionalis. Baginya semua orang dari 4 penjuru mata angin adalah saudara. Cina, Jawa, Arab, dan lain sebagainya. Bahasa Tionghoanya mengatakan sehai silui kai heng dia. Dia 4 pencuri semua sama saja. Tidak ada yang kue Cina udah ada gitu, kue Jawa udah ada. Semua sama saja. Lalu kami diajak bertemu dengan Bante Piadiro, agamawan muda, pemimpin vihara Ratanavana Arama yang terletak di atas bukit dengan pemandangan indah Laut Jawa di utara. Namun sayang, Bante Piadiro belum bisa menemui kami karena beliau sedang berpergian ke India dalam kunjungan keagamaan. Beruntung kami diperbolehkan mampir, singgah dan menikmati keindahan vihara. Secuil lokasi cantik di Sendang Choyo Lasem, lokasi yang sangat artistik untuk sebuah vihara Buddha. Di kemiringan bukit terjal, kita bisa menghayati perjalanan Siddhartha Gautama Sang Buddha, proses pencerahan diri, dan mendapat penerangan hakiki. Hingga akhir kisah, ia tertidur dalam damai menuju pelukan ilahi. Vihara Ratanavana Arama seluas 6 hektar. Tempat ibadah ini menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Namun harap maklum, tempat ini bukanlah tempat umum yang bisa sembarangan dikunjungi. Vihara ini murni tempat ibadah umat Buddha, atau lebih spesifik lagi, tempat para biksu menuntut ilmu. Kami akhirnya terdampar di sebuah pesantren sebagai tempat kami istirahat. Pasangan harmonis Kiai Haji Ahmad Siddiq yang akrab disapa Mbah Beduk dan istri tercinta Fatimah Asri, Ketua Fatayat NU Lasem yang terbiasa disapa Nyai Lasem. Keduanya sangat peduli ikhwal toleransi, sama gencarnya dengan Gus Zaim. Bagi mereka, pesantren haruslah menjadi contoh nyata arti sebuah persaudaraan yang tak bersekat. Kalau sebenarnya rintisan toleransi itu sudah lama, dimulai dari zaman penyebaran Islam di wilayah Lasem dan sekitarnya. Seperti kita lihat di makam Sunan Bonang, itu ada putri yang dinamakan Putri Campak, yang makamnya ada di situ. Ini adalah asimilasi antara pribumi dengan orang Vietnam, kalau memang itu berasal dari Campak. Itulah yang kemudian turun-temurun pada kita sampai sekarang ini. Jadi memang santri-santri yang belajar di Lasem itu kan tidak hanya mempelajari apa yang mereka lihat di buku atau di kitab, tetapi mereka belajar dari perilaku para kiainya, begitu kan. Nah itu, jadi ketika kiainya mulai dari angkatannya Mbah Maksum, Mbak Maksum sendiri yang memberi contoh bagaimana hubungan dengan tetangga, sekalipun tetangganya itu Tionghoa gitu ya. Jadi sejak dini santri pemula itu diberikan teori tentang bagaimana kita harus bertetangga. Kemudian siapa tetangga itu? Sesepuh kita mengatakan kalau kita secara arif bisa melihat perbedaan itu adalah kekayaan, ya itu sudah menjadi kunci suksesnya, bukan gitu. Tapi pada kenyataannya memang tidak mudah ketika dalam perjalanannya dihadang dengan gerakan-gerakan intoleran. Di dalam bahasa Arab nggak ada yang namanya toleransi, nggak ada, yang ada tasamuh. Tasamuh itu merupakan hal prinsip di dalam ajaran Islam. Bahkan ada satu ungkapan hadis,
Man la yatasammah falaisa minna. Barang siapa yang tidak bisa bertasamuh falaisa minna, maka bukan kelompok kita. Jadi kadang-kadang karena keterbatasan pengetahuan, ya, jadi ketika disampaikan bahwa tasamuh itu toleransi itu enggak ada di dalam ajaran Islam. Ya memang toleransi enggak ada, yang ada itu tasamuh. Tanpa ada penjelasan bahwasanya toleransi itu adalah makna arti daripada tasamuh. Ini yang tadilah pemotongan, pemelintiran, ya, karena ada tujuan-tujuan tertentu. Keesokan paginya, sebelum pamit untuk melanjutkan perjalanan, saya diajak ngopi bersama Mbah Beduk di bendara pesantren. Saya pengen dengar kisah inspiratif Mbah, bagaimana hidup di sini tuh bisa menginspirasi kami setelah minum kopi ini, Mbah. Kalau saya singkat aja, jadi belajarlah ilmu maklum, praktekkan ilmu maklum, cara istiqomah, secara kontinu. Damai. Dari penjelasan para tokoh dan pemuka agama di Lasem, kita bisa mengambil kesimpulan bagaimana cara mereka bisa mempertahankan kerukunan etnis dan beragama di daerah mereka. Yaitu dengan menanamkan nilai-nilai sejarah ke dalam hati masyarakat, bagaimana ayah moyang mereka dahulu bisa hidup rukun, bahkan mereka bahu-membahu rela berkorban demi kemerdekaan negara kita ini. Namun, penanaman nilai-nilai luhur sejarah ke dalam hati masyarakat ini tidak ada artinya tanpa contoh dan suri teladan dari para guru dan tokoh agamanya. Nah, ini sangat penting. Karena sebenarnya umat beragama itu bersikap dan berperilaku dengan mencontoh para guru dan pemimpin agamanya. Sehingga menurut saya, apabila guru dan pemimpin agamanya itu mengajarkan kebencian terhadap umat yang tidak sepaham, atau para guru dan pemimpin agamanya itu tidak mengajarkan ilmu tasamuh, maka demi kerukunan dan ketenangan hidup masyarakat Indonesia, tahun ini ganti guru. Kalau suara telah mengajak kita. Sungguh pengalaman tak terlupa. Lasem memberi banyak pelajaran berharga. Pemeluk agama Islam sebagai mayoritas mampu menjadi motor penggerak toleransi antar umat beragama di sini. Tokoh agama Lasem bahu-membahu bekerja sama untuk zona tak bersumbu ini. Kerukunan menjadi kunci keselamatan negeri. Lelaku berharga yang mampu selamatkan kita dari ujung kehancuran, dari semua kemalangan, menuju Indonesia cerah yang sama-sama kita impikan. Perjalanan ini memang tiada mudah, segala rintangan hadapilah semua perjalanan kita. Perpisahan hanyalah bagi para pencinta dengan mata, bagi para pencinta dengan hati, tak ada perpisahan. Sampai bertemu di kisah kami selanjutnya. Kembara Nusantara.